Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarloskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur, Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini 2 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2025. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di kajian iftar sore hari ini, dan sore hari ini kita bersama Ustadz Kiai Haji Dedi Martoni, SPD MSI. Baik sahabat saudara, kita awal jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sapa Ustadz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, bismillah, atas izin Allah masih berikan kesehatan. Masya Allah, Ustadz dari Depok jauh ke sini, udah berapa kali nih Ustadz ke Sangatta? Kalau setelah COVID 2 kali dengan ini. Kalau sebelum COVID hampir tiap tahun. Udah sering banget Ustadz ya di Sangatta ya? Iya. Masya Allah. Nah Ustadz, insya Allah sore hari ini akan berbagi dengan sahabat semua tentang berbagi. Ya, kegiatan berbagi di bulan Ramadan tentang kepedulian seperti apa? Yuk kita dengarkan bersama beliau hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu aw kutiba lahu mithlu ajri as-sa'im min ghairi an yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Para pendengar radio Suada, Suara Darussalam. Suara Darussalam, Masya Allah. Suara Darussalam, dalam Al-Quran ada Darussalam itu adalah surga. Mudah-mudahan dengan mendengarkan suara Darussalam, surga dari surga, para pendengar radio ini insya Allah selalu dirindukan oleh surga. Amin, amin, amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita kaum mukminin untuk berada di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Betapa bahagianya karena banyak sekali keistimewaan dan keutamaan di bulan Ramadan itu. Oleh karenanya janganlah kita lalai, janganlah kita terhanyut, janganlah kita berdiam diri sehingga tidak melakukan apa-apa. Padahal keistimewaan Ramadan ini dirindukan oleh para sahabat. Bukan hanya 2 bulan dengan doa mereka yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadan. Bahkan ada sahabat yang 6 bulan merindukan Ramadan. Oleh karenanya kita harus tahu ya kiat-kiat agar Ramadan kita lebih bermakna dan berwarna. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan
hadis tentang Ramadan, amalan kita itu di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Seberapa banyak lipat ganda dari Allah tentang amal kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam adalah untuknya. Pahalanya untuknya. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap satu kebaikan amal soleh kita itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi siapa yang mau menggaji kita 10 dari gaji yang sekarang sampai 700 kali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yaqulu Allah Azza wa Jal, berfirman Allah yang maha mulia, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan aku sendiri yang akan membalaskan pahalanya itu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau sholat kita bisa riak kepada manusia, pakai sarung, pakai gamis, berangkat, ada anak main gitar, 3 orang negur kiai, menegur kita, mau kemana nih bro? Halo tanya, ini kan mau maghrib nih. Pakaian begini mau kemana lagi? Mohon ke masjid sholat. Oh iya bro, ya buru-buru ente. Ya pulang ke rumah ganti wudhu kemudian datang ke masjid. Dalam hati itu bisa bangga, ria, gitu. Iya. Pergi umroh, pergi haji, apalagi mau kemana nih? Iya. Wah, kita mau umroh dong. Masya Allah. Kita mau haji dong. Kelihatan ya kan gitu. Sholat, kemudian zakat, ya infak, sodako. Terima kasih kata panitia di masjid atas sumbangannya dari disebutkan namanya. Masya Allah. 10 juta rupiah. Masya Allah. Siapa dulu tuh yang nyumbang? Yang lain paling cuma ratusan ribu, bahkan puluhan ribu. Saya dong 10 juta. Bisa begitu. Masya Allah, iya. Ya. Ada juga yang nyumbang misalnya 10 juta hamba Allah. Masya Allah. Alamat Jal Aswarga Bara, Komplek BB, nomor sekian, depan masjid ini. Ya, Masya Allah. itu mah namanya hamba Allah, tapi alamatnya jelas. Kata teman-teman kan si itu tuh. Ketahuan ya Ustaz ya. Ketahuan, ya kan? Tapi puasa apa yang bisa dibanggakan? Ngomong bau, ya kan? Kemudian lemes, ya. Iya. Apa yang bisa dibanggakan? Enggak ada, makanya kata Allah, kecuali siam, illa siam fa innahu li wa ana ajzi bih. Enggak ada bedanya antara yang berpuasa dengan yang enggak puasa. Iya. Satu kamar, di rumah sendirian, belum ada siapa-siapa. Pulang dari ini seakan panas. Wah, ada siapa-siapa nih. Ya, kemudian di kulkas dia buka. Waduh, ada air segar nih, ya kan gitu, di botol. Dia buka, gelek. Ya, tutup lagi. Kemudian dia pura-pura lemes. Bisa kayak gitu. Tapi Allah nggak bisa tidak bisa didustai, dibohongi, kan gitu. Nah, oleh karena itu pahala ini yang tahu adalah hamba Allah itu dengan Allah, gitu. Nah, apa saja yang bisa menaikkan nilai puasa kita di Ramadan ini? Dalam hadis riwayat Ahmad itu disebutkan, yang saya sebutkan tadi bahasa Arabnya, sekarang artinya
Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita memberi makan, memberi minum, takjil kepada orang yang berpuasa, 5 orang tuh ditambah 1 dengan kita 6 orang pahalanya. Udah pasti tuh 5 orang tuh. Kita aja kadang-kadang puasa rusak dengan berbagai godaan dan cobaan gitu. Nah, puasa orang tuh dapat kita 5. Bagaimana kalau semasjid ada 100 orang? Lalu kita berikan air minum, ya. Kemudian ini sumbangan dari keluarga kami, Masya Allah. Untuk berapa di sini? Ini ada buka puasa bersama 100. Ini ada 120 botol. Masya Allah. Ketika dia minum, pas buka, Masya Allah, pahalanya 100 orang untuk kita tuh. Allah, tanpa mengurangi kita puasanya tuh. Masya Allah. Jadi mudah sekali. Ya, jadi kalau kita mengundang ke rumah kan repot. Tapi kalau ke masjid berapa banyak di Swarga Bara, ya tuh, Darussalam. Nah, kira-kira, wah, udah ada yang nyumbang Cleo nih, air putih biasa, ya. Kita nyumbang teh pucuk misalnya, 100. Kira-kira diambil Cleo dulu atau teh pucuk? Saya rasa dua-duanya. Karena haus ya, Ustaz. Kalau yang menghilangkan haus, yang putih. Wah, kadang-kadang diambil 2, buat di rumah nih, gitu. Masya Allah. Ada keluarganya. Wah, cepat habis tuh. Nah, itu adalah menambah pahala kita. Gitu. Ada nyumbang kurma. Ada kurma yang terasa pasir, kresek-kresek nih, kurma murahan, kurma curah nih. Kita sumbang nih kurma yang besar, mijol dari Palestina. Kirim tuh, Masya Allah. Itu rebutan orang. Nah, rebutan orang itu dalam berbuka puasa dapat pahalanya bagi kita tuh, ya. Kata Nabi, siapapun mukmin yang memberi minum mukmin lainnya dengan seteguk air yang menghilangkan dahaganya, maka Allah akan berikan minuman padanya di hari kiamat dengan minuman yang lezat. Itu air minum tuh. Apalagi nasi bok, ya kan, isinya ayam, ada telur, ada tempe, kemudian ada sayur, ada sambal, dibagikan tuh. Allah, jadi lapar ya. Bentar lagi, Ustaz. Sebentar lagi. Iya. Siapapun mukmin yang memberi makan mukmin lainnya yang lapar, maka Allah akan berikan makanan dari surga berupa buah-buahan surga. Masya Allah. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lainnya agar dia tidak telanjang atau menutup auratnya, maka Allah akan berikan pakaian dari busana surga. Masya Allah. Jadi minuman, kita dikasih minuman yang lezat, makanan dari buah surga, dan pakaian surga. Nilainya pasti mahal dan mewah. Para pendengar radio Darussalam suara Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, yang paling memberi manfaat bagi sesamanya. Ya. Jadi orang yang the best menurut Islam yang memberi manfaat. Bukan memberikan mudorot, bukan menyengsarakan orang lain. Ya, catat itu.
Iya. Mobil enak-enak, jalan lancar, taruhin paku. Oh. Pada bocor. Karena dia buka bengkel tambal ban. Nah, itu ada di daerah Jawa tuh ya. Ada ketahuan ditangkap polisi. Disebar di jalan. Iya. Jadi ngantri tuh orang tuh. Masya Allah, itu bikin susah ya kan? Oke. Bikin sengsara. Anak-anak sekarang tawuran, orang ketakutan. Iya. Harusnya ke masjid, jangan ke masjid. Kenapa di situ ada tawuran? Akhirnya balik lagi. Itu membuat semua parangnya panjang-panjang, tajam, ada celurit gitu. Sekarang pakai WA lagi, ya. Kita mau nyerang ini nih, ayo kumpul. Itu puluhan orang Dikerahkan masa. Ya, dikerahkan lewat WA sekarang. Medsos digunakan bukan kebaikan. Allah. Kata Nabi, yang paling memberikan manfaat. Ya, jadi kuncinya itu. Nah, rinciannya seperti apa? Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu seseorang yang membuat muslim lainnya bergembira, bahagia. Itu ya. Jadi kita senyum, assalamualaikum, ya. Murah senyum itu membuat orang bahagia. Ya. Sunnah mengucapkannya, menjawabnya adalah wajib. Masya Allah. Masya Allah ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk Anda. Masya Allah. Jawabannya yang paling pelit ya Waalaikumsalam. Dia memberikan 10, kemudian balasannya 10. Yang paling bagus, dia beri ke 10, kita kasih 20. Waalaikumsalam warahmatullah. Keselamatan untuk aku dan untuk Anda, dan rahmat Allah diberikan juga untuk Anda. Masya Allah, kasih sayang Allah yang lengkap, hebat. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dikasih 10, jawabannya 30. Sampai keberkahan disampaikan ya. Dan ini adalah ucapan Allah ya kepada Rasulullah ketika berada di Mi'raj, di Sidratul Muntaha. Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Ucapan Rasulullah masuk, dihantarkan malaikat Jibril bertemu Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Kemuliaan, keagungan, doa, Masya Allah, ta'zim kata Rasulullah ya, untuk engkau wahai Allah gitu. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah memberikan salam kepada Rasulullah dengan sempurna. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau Nabi, kasih sayang Allah dan keberkahan. Nabi tidak serakah, diucapkan untuknya dari Allah yang Maha Agung. Beliau menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Keselamatan juga untuk aku ya Allah, tapi juga dong keselamatan untuk hamba-hamba engkau yang soleh gitu. Nah, itu diabadikan dalam setiap tahiyat awal, tahiyat akhir, dalam setiap sholat. Itulah hadiah Allah ya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk berada di dalam keselamatan, di dalam doa-doa dalam sholatnya. Nah, itu jadi kita senyum membuat bahagia tuh. Apalagi nanya, kok kenapa wajahnya bro bermuram durja, kenapa nih? Aku mau curhat, kenapa? Ayo. Setelah dia curhat, kita peluk dia, Masya Allah. Sabar ya bro. Nangis dia, merasanya berat sekali nih.
Iya. Setelah dia mengungkapkan itu, melepaskan perasaannya yang dalam, nangis lagi, itu bahagia. Tadinya beban berat ada di hati saya, tapi setelah saya bertemu dengan engkau, sahabat karibku, aku lega gitu. Masyaallah. Ya, itu jadi kasih gitu aja, ini nggak mahal, murah, cuma mendengarkan curhatan, memberikan senyumun, tabassam, sururun, ya. Apalagi rinciannya kata Nabi, au takashifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahan orang lain. Apa sih bro yang membuat lo susah? Saya diusir kenapa? Sama orang tua. Pasti kamu membuat kesalahan kali. Benar. Emang apa? Diceritakan. Sabar ya bro, mudah-mudahan orang tuamu bisa. Saya kenal baik orang tuamu. Nanti kamu kalau misalnya diusir, tinggal rumah saya aja dulu deh. Ya? Oh boleh bu, iya di kamar saya lah. Gitu. Ntar saya minta izin sama orang tua. Oh tinggal. Selama engkau di sini, nanti aku akan hubungi orang tuamu. Mudah-mudahan beliau memaafkan. Gitu. Itu kesusahan orang lain di bulan Ramadan, kan nggak mahal juga, kan gitu. Au taqdi anhu dainan. Wah ini yang hebat. Atau kamu membayarkan hutangnya. Oh, Masya Allah. Ternyata dia udah dikasih duit untuk bayarin cicilan motor 2 bulan, makanya diusir. Nggak dibayarin. Oh itu persoalannya. Tenang bro, ya. Nanti saya yang bayarin. Bener bro. Iya saya yang bayarin utangnya. Allah terima kasih, engkau adalah my intimate friend. The best friend. Tenang bro, alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang saya keluarkan untuk membantu Anda melunasi hutang 2 bulan cicilan motor Anda, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya rizkinya melimpah, dikasih ratusan kali lipat dari yang dikeluarkan untuk membantu melunasi hutang cicilan motor saya 2 bulan. Itu kalau dikabulkan oleh Allah, dan itu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin gitu, sampai 700 kali tuh. Terima kasih bro atas doanya, mudah-mudahan dikabul. Itu luar biasa tuh. Au tatrudu anhu ju'an, atau membayarkan, ya menghilangkan rasa laparnya. Coba ketika Bilal bin Rabah di awal Islam disiksa oleh tuannya untuk mengaku Lata, Uzza dan Manat sebagai Tuhan, bukan Allah, sampai disiksa, diikat, direbahkan di pasir yang panas, diikat tangan kiri kanan kaki, kemudian di atas dadanya ditaruh batu yang panas. Gimana tuh? Ayo kamu ucapkan Lata, Uzza dan Manat. Ahad. Nggak kuat karena kulitnya terbakar, di atasnya, wah gimana itu? Ya Rasulullah memerintahkan sahabat utamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pergilah engkau wahai Abu Bakar, lunasi, bebaskanlah saudaramu Bilal. Baik ya Rasulullah. Terjadi negosiasi karena putus asa juga tuannya Bilal, udah disiksa kayak gitu nggak mau ngaku, masih ahad, akidahnya luar biasa. Di kayak sekarang tuh 200 juta sekian dinar ya. Wah, nego-nego, namanya pengusaha, dia nego sampai temu angka 117 juta. Dari 200 juta tuh dibebaskan, 117 juta dibebaskan Abu Bakar. Allahu Akbar ya. Saat itu pahalanya luar biasa tuh ya. Makanya kalau kita ingin lebih
membebaskan budak 10 orang pahalanya berarti 1.117 ya 17 juta rupiah. Jadi 1 M 17 juta ya. Mengamalkan apa? Ba'da subuh menghafalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Itu samalah membebaskan budak 10 orang. Masya Allah. Jadi 117 juta dikali 10 kan 1,1 M dong. Pada asar gitu dalam Islam tuh ada, kita bisa memperoleh itu ya. Wala in amsyiya ma'a akhi fi hajatin, kata Nabi, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, untuk menolong saudaranya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Lebih aku cintai daripada orang itu beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Masya Allah, ini bulan berbagi. Jadi kalau bisa kita membuktikan itu apapun yang kita punya. Nabi aja ya pada sahabat yang paling miskin ya lagi makan korma ya bro, kata Nabi kayak kita bahasa gaul lah ya. Ya saya masuk surga ya Nabi, saya bisa masuk surga ya. Dengan apa engkau masuk surga? Ya aku dengan amal saya sholat dan kalau zakat gak mampu, kalau infak juga, sedekah gak ada. Itu di tanganmu ada korma, udah digigit. Bukankah bisa diinfakkan gitu? Emang boleh? Boleh. Berarti diinfakkan separuh udah digigit, bukan kepada manusia. Karena ada makhluk Allah berupa burung. Ya, itu berinfak. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya pohon mangga, buahnya lebat, tinggi, hanya yang dekat kita bisa ambil, yang tinggi enggak, lalu dimakan codot. Makan codot tahu nggak? Dimakan kelelawar. Itu kata guru saya, jangan marah. Niatkan untuk sedekah kepada makhluk Allah yang lain. Masya Allah. Itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 10. Saya ikhlaskan ya Allah. Alhamdulillah buah mangga saya dimakan oleh makhluk engkau juga. Nah, gitu. Kita bersedekah tuh. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi apalagi dalam hadis yang sahih ya, orang yang berjalan memperhatikan, membantu kepada para janda dan orang miskin, ia laksana mujahid di jalan Allah. Jadi kalau kita membantu orang miskin, kemudian membantu janda yang tua-tua nggak punya apa-apa, anaknya juga entah kemana, kemudian kita berikan, itu seperti kita berjihad di jalan Allah, seperti tentara Izzuddin Al-Qassam melawan IDF. Gitu ya. Luar biasa. Atau pahalanya orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Dan puasa di siang harinya, walaupun dia nggak qiyamul lail, walaupun dia tidak puasa di siang hari, tetapi pahalanya sepanjang malam seolah-olah qiyamul lail. Sepanjang siang sampai maghrib dia berpuasa. Itu pahalanya. Kalau di luar Ramadan kita membantu, apalagi Ramadan dalam keadaan kita berpuasa ya. Nah inilah kira-kira yang bisa disampaikan. Mari apapun yang kita miliki kita sedekah. Bagi seorang ayah, dia sedekahnya banyak. Ya, kata Nabi, engkau infakkan hartamu 1 dirham untuk masjid, 1 dirham untuk fuqara wal masakin, 1 dirham untuk yang lainnya, kemudian 1 dirham engkau infakkan untuk keluargamu. Di sisi Allah yang paling besar pahalanya adalah 1 dirham untuk keluarganya. Masya Allah. Kenapa? Ya kalau misalnya para janda, orang miskin, masjid, kita nggak nyumbang, mungkin ada orang yang nyumbang. Betul. Tapi ketika
anak istri kita kelaparan, siapa yang mau nyumbang? Masya Allah. Nah, itu makanya lebih besar. Jadi seorang ayah bersemangatlah, banyakin infak, datangkan harta yang halal, yang thayyib untuk dimakan, dinikmati keluarganya. Setelah itu kita berinfak untuk orang lain. Masya Allahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Dedi, terima kasih atas sharingnya sore hari ini. Luar biasa, semakin menguatkan kita, motivasi kita untuk berbagi semampunya, ya, semampu kita. Bahkan ketika kita hanya mampu untuk keluarga kita, anak dan istri di rumah, itu pun sangat utama, ya, dalam Islam. Jadi Dan jangan itu dihitung sebagai jihad. sebagai jihad. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan berkecil hati ketika hanya mampu di keluarga saja. Itu luar biasa, sahabat semua. Dan Baik. Islam tuh luar biasa. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas sharingnya. Insya Allah nanti ketemu lagi Ustadz Dedi di kajian malam nih. Kajian di mana Ustadz? Saya insya Allah di Panorama Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Bukit apa BB itu? Bukit Batu Putih, ya. Batu Putih, ya. Dekat asrama Raya, ya, katanya. Oke, dekat Aroyan, ya. Ya, yang ada musola jadi masjid Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Nah, bagi sahabat yang ingin mendengar kajian bersama Ustadz Dedi, silakan sholat tarawih di Jabal Rahmah malam hari ini. Baik Ustadz, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.